Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis. Masih spesial acara dengan STEI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik. Dan sekarang bersama Pak dosen, Bapak Hunayfi. Beliau ini dosen ekonomi syariah. Dan kali ini kita akan berbicara tentang penguatan ekosistem halal. Waduh, ini udah kalau ngomong sama Pak dosen kayaknya saya harus pelan-pelan nih ya. Yang jelas, halal itu apa sih? Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan dalam agama Islam. Dan apakah ekosistem halal? Ekosistem halal adalah suatu sistem dalam jaringan kompleks bisnis, institusi, lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah yang sekurangnya terdapat 5 sektor barang jasa. Ada infrastruktur, SDM, dan juga dukungan pemerintah. Dan sekarang kita akan berbicara dengan beliau mengenai apa sih Pak tentang penguatan ekosistem halal dan bagaimanakah tentang isu halal itu. Monggo silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pemirsa AMTV yang bahagia, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang industri halal ya. Jadi memang beberapa waktu terakhir ini kan isu halal ini luar biasa menjadi satu gencar banget ya, karena memang dalam Undang-Undang JPH atau nomor 33 tahun 2014 itu UMKM sekarang itu yang memproduksi produk-produknya itu wajib bersertifikasi halal. Betul. Jadi kenapa begitu? Karena untuk menjaga kualitas produk kehalalan itu diperlukan adanya sertifikasi halal, sehingga menjadi penting untuk konsumen ketika jenengan semuanya misalkan beli di di supermarket ataupun bahkan di pasar-pasar tradisional sekalipun, alangkah baiknya itu sebelum membeli itu melihat dulu gitu, paket atau produk itu di dalamnya sudah bersertifikasi halal atau belum, begitu, sehingga makanan-makanan yang kita konsumsi atau produk-produk yang kita pakai itu menjadi suatu tidak hanya halal sebetulnya, tapi thayyib bahasanya. Jadi halalan thayyiban gitu. Jadi dalam Al-Quran kan disebutkan makanan itu yang halal lagi thayyib. Thayyib itu apa? Baik gitu. Baik itu indikatornya kan ada di sertifikasi halal itu diantaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam ekosistem halal ini menjadi ada beberapa komponen tidak hanya persoalan makanan dan minuman. Transaksi keuangan pun Islamic Finance menjadi sangat penting tentang kehalalnya. Bagaimana caranya kita melakukan transaksi itu dengan halal. Nah, itu maka diperlukan pemahaman. Nah, ada transaksi-transaksi sekarang di keuangan syariah itu harus di perbankan syariah misalkan. Nah, ini kan ada konsep kalau misalkan mau menabung, mau meminjam, nah itu semuanya sudah tertata dengan rapi secara syariah. Cari lembaga-lembaga keuangan yang sudah mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional tentang tentang model-model akadnya, sehingga menjadi suatu kenyamanan kita dalam bertransaksi keuangan. Nah, itu soal transaksi keuangan. Berikutnya kita berbicara tentang modus atau fashion. Nah, ini Indonesia ini menjadi produsen di dalam hal fashion style itu kayak produksi
jilbab, produksi ini menjadi sangat besar potensi di Indonesia, sehingga kemudian diekspor. Nah itu Indonesia selalu menjadi dicari gitu loh, karena Indonesia gitu kan. Nah baik itu di di luar negeri ataupun di domestik ya, itu Indonesia jadi pencarian daftar top rating pertama gitu. Sehingga kok bisa Pak ekosistem kemudian dimodes itu ya, misalnya fashion style kok bisa ya, karena dari halal itu, dari atas rambut sampai ke bawah itu ujung kaki itu harus begitu ya, diatur begitu, sehingga soal fashion pun diatur. Kalau kita ini seperti ini kan sudah menutupi aurat gitu kan, menutupi aurat. Kalau misalkan laki-laki dari pusar sampai lutut, kalau perempuan berjilbab sampai semuanya. Bahkan kalau misalkan fashion itu terlalu memperlihatkan lekuk tubuh seorang wanita, ini bisa jadi bermasalah itu betul. Jadi betul semua diatur begitu di industri halal. Betul. Nah, saya kira itu ya, tadi sudah lembaga keuangan. Nah, ada lagi lembaga keuangan yang non bank. Apa itu? Non bank, lembaga keuangan non bank atau LKNB itu seperti zakat dan wakaf. Nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan kewajiban berzakat. Nah, ini menjadi satu ekosistem halal tersendiri yang perlu dikembangkan, yang perlu dikuatkan. Saya sendiri kebetulan membidani atau mengelola UPZ namanya, unit pengumpul zakat. Nah, di kampus kita sendiri yang di STI Kanjeng Sepuh itu juga punya lembaga UPZ STI Kanjeng Sepuh begitu. Sehingga mahasiswa-mahasiswa ini di samping belajar teori langsung terjun di masyarakat, bagaimana prakteknya mensosialisasikan tentang perzakatan, infak dan sedekah seperti itu. Nah, itu yang soal zakat. Nah, ini juga perwakafan. Nah, kompleks sebenarnya, banyak kalau kita berbicara ekosistem halal ini. Di antaranya tadi itu selain zakat adalah wakaf. Nah, wakaf itu yang kadang jadi perdebatan itu. Betul. Wakaf ini sekarang dukungan pemerintah ini saya kira di daerah-daerah itu masih kurang. Jadi situ ada lembaga namanya lembaga BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, Badan Wakaf Indonesia ini di Kabupaten Gresik sendiri juga belum seberapa aktif gitu Mbak Ika. Sehingga kita selalu mengedukasi ke masyarakat, banyak lahan-lahan yang kemudian diwakafkan oleh si wakifnya, tetapi beralih fungsi mungkin begitu. Bukan, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga jadi lahan tidur akhirnya. Jadi bukannya bermanfaat malah mudarat mungkin begitu ya? Iya, ya bukan mudarat sih, bukan ya? Kalau bahasanya itu idle fund lah, istilahnya dana yang nganggur lah istilahnya, atau aset yang nganggur kan eman gitu loh. Sekali. Nah, itu banyak di daerah seperti itu. Sehingga ini beberapa pihak ya, mari kita bergandeng tangan ya, terutama dengan kampus T ini yang memang konsen di bidang itu begitu. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai wakaf mungkin begitu kira-kira. Aduh, sayang banget memang. Kalau ngomongin ekosistem halal, tadi Bapak sudah jelaskan makanan minuman pastinya harus dan wajib biar tenang kita mengkonsumsinya, iya. Apalagi kita orang umat muslim. Kemudian Bapak tadi bilang transaksi baik bank maupun non bank untuk syariahnya begitu. Iya. Untuk halalnya biar tenang juga, nih kita bener nggak nih tiba-tiba langsung nggak halal, kita sebagai umat muslim kayak aduh bener nggak nih, tapi ketika ada namanya label halal di situ akan tenang karena pemerintah nggak sembarangan memberikan label halal. Betul. Dan bahkan ada isu Pak, kalau ngomongin isu halal ini banyak isunya. Isu yang saya pribadi dengar adalah sebelum tahun 2026 UMKM ini harus punya sertifikasi halal. Kalau tidak bisa jualan.
Itu isunya Pak, karena akan ada gempuran produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan cara bebas karena ada perdagangan bebas. Pripun menurut Bapak ini? Nah, makanya sejak awal UMKM itu sebisa mungkin itu harus mempersiapkan legal formalnya, ya, legal formal sebelum memproduksi, sehingga biar nanti itu enak gitu ketika jalan. Nah, kalau sudah, ini undang-undangnya sebenarnya sudah lama, tahun 2014 kan, 2014, tetapi baru sangat gencar BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu menggandeng beberapa organisasi atau organisasi kemasyarakatan, lembaga ataupun PT perguruan tinggi untuk menjadi halal center halal, pusat center halal. Nah, iya, sehingga jangan khawatir masyarakat yang mau mengarah pada sertifikasi halal produknya itu di kampus THSP sendiri menyediakan pendamping, gitu ya, pendamping halal. Semacam mentoring mungkin. Iya, tidak hanya mentoring tapi mendampingi, coaching, mendampingi untuk UMKM itu bisa produknya itu menerima atau sudah lolos uji untuk terkait kehalalannya. Ya, gitu. Nah, hati-hati sekarang sejak pemindahan dari voluntary ke mandatory, dari MUI ke BPJPH. Nah, ini ada logo MUI baru. Halal. Nah, itu hati-hati. Ini. Sekarang yang harus dirubah semua ya harus dirubah semua di sini. Ada Halal Indonesia seperti itu. Ini dia rubahan dari logo halal. Nanti akan kita tanyakan beliau sebagai dosen setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak dosen kita dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik. Tadi segmen 1 kita bicara tentang isu halal. Banyak banget ternyata isu halal mengenai halal di setiap produk begitu nggih. Dan tadi juga Bapak bilang tentang gempuran-gempuran, saya tadi bahas sama Bapak tentang gempuran-gempuran produk dari luar negeri, makanya sebelum tahun 2026 memang harus ada sertifikasi halal. Dan memang kalau makanan minuman itu menurut saya pribadi wajib ada logo halal untuk menenangkan hati kita sebagai konsumen begitu nih. Dan tentang logo halal, tadi Bapak cerita sebelum iklan tentang perpindahan logo dari yang warna hijau yang sebelumnya saya tahu Pak nggih, akhirnya sekarang ke warna putih, ya kan? Bukan. Ungu putih begitu kayak di bab saya gini pokoknya warnanya, logonya. Perpindahan dari MUI ke BPJH tadi Pak bilang BPJP ya. Nah, Pak, logo halal yang berpindah ini Pak, apakah ada efek khusus Kak, Pak, untuk para UMKM kita atau para pengusaha kita? Monggo silakan. Ya, pastinya ada efek masyarakat terhadap perpindahan itu. Maka kita sebagai akademisi sekaligus praktisi ya, saya juga punya itu sertifikasi halal tentang produk itu. Nah, itu memang banyak orang yang mengira logo halal itu tetap pakai yang MUI itu, tetapi karena ada aturan baru itu sehingga harus ada perpindahan itu. Tetapi jangan khawatir, yang sudah punya sertifikasi halal dan masih menggunakan MUI halal itu, ya monggo, nggak ada masalah. Tetapi nanti ada, kalau sudah periodisasinya sudah habis, hendaknya diganti yang logo halal Indonesia itu, sehingga namanya barang baru Mbak Ika, namanya barang baru ya wajar kalau perlu pengenalan, perlu sosialisasi dan sebagainya macamnya, karena kurang begitu familiar.
Nah, bahkan ada kontroversi kemarin itu logonya kan menyerupai kayak wayang gitu Iya, ya. hampir kayak wayang memang beberapa Nah, begitu sampai bilangnya. muncul ada halal Indonesia, halal Gresik, halal ini ya. Tetapi ya itulah anekdot ya, nggak ada masalah, Biasa. wajar negara demokratis. Tapi wayang pun juga bagian dari budaya Tradisi Indonesia. Indonesia juga, saya kira nggak ada masalah. Ya tinggal mensosialisasikannya itu aja untuk bisa biar masyarakat tahu lah. Banyak masyarakat yang nggak tahu juga ya, tugas kita memang, Iya, apalagi memang. AMTV sebagai corong media ya harus Iya. terus menggencarkan ya ini untuk soal logo halal itu. Iya. Kadang menyepelekan Pak, menyepelekannya Iya. karena kalau ngomongin UMKM, ngomongin makanan minuman apalagi itu harus ada namanya legalitas awalnya NIB, Bapak tahu nggih, nomor izin usaha, nomor kemudian induk berusaha. berizin usaha, kemudian PIRT. Nah, untuk ekspor, apalagi ekspor, waduh, kalau ngomongin ekspor punya angan-angan ekspor jangan main-main. Ketika sudah punya NIB dianggap aman, tidak nih Pak nggih? Tidak. Kalau ngomongin ekspor keluar tetangga, negara tetangga, ada beberapa negara yang tidak menerima ketika tidak ada logo halal, benar Pak? Betul. Oke. Tidak ada beberapa tetangga yang tidak bisa menerima kalau tidak ada logo ISO. Ngoten Betul, nggih. iya. Nah, itu banyak spesifikasi kalau udah ngomongin tentang isu halal apalagi di ekspor. Tapi saya pengen nanya ke Bapak nih sebagai praktisi. Sebenarnya barang apa sih Pak yang wajib banget hukumnya bahkan fardu ain gitu untuk logo halal Iya. khususnya? Jadi kalau menurut Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini, makanan dan minuman Ya, itu pasti. masuk ya. Kemudian obat-obatan, Obat-obatan, kemudian oke. produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, kemudian barang gunaan. Nah, lalu itu yang di sektor barang. Kemudian yang di sektor jasa itu ada penyembelihan. Nah ini harus mendapatkan sertifikasi halal itu. Nggak main beleh aja. Kemudian pengolahan, Oke. penyimpanan, lalu pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Nah. Jadi itu tadi beberapa yang harus ada sertifikasi halalnya. Jadi ya tadi standarisasinya itu harus ada. Memang kalau mau ekspor itu ya gampang-gampang susah sebetulnya. Jadi ya tetapi itu harus dilalui ya. Terutama pintu awalnya adalah melalui NIB itu, NIB di OSS, jadi Online Single Submission. Jadi Bapak Ibu pemirsa MTV yang punya produk kalau belum masuk di Online Single Submission, nah segera masuk itu untuk mendaftarkan usahanya. Ya, pada dasarnya begini mungkin Bapak sebagai praktisi, kalau ngomongin punya usaha makanan minuman, ini secara nggak langsung, itu tenang kalau memang ada legalitas. Betul. Udah itu aja sebenarnya. Betul, iya. Yang harus di garis bawahi begitu. Iya. Jadi gak cuma usaha-usaha saja, tapi kalau sudah punya legalitas, orang juga konsumen kita akan percaya begitu. Betul. Ya. Pertama mungkin rasa oke lah rasa, tapi ketika ngomong legalitas, nah itu penting juga selain rasa, nggak Pak? Betul. Juga penting juga sih kalau ada packaging atau apa, emang penting juga, tapi lebih penting lagi legalitas. Karena tiba-tiba bisa ekspor, bingung nanti ngurusnya. Yeah. Lebih baik disiapkan dulu sambil berjalan strategi marketingnya, begitu nggak Pak? Yang benar, Betul, Pak? Nah, betul, yeah. kalau ngomongin ekspor Pak, sebagai tenaga praktisi pendidikan begitu. Secara ini kan kalau ngomongin ekspor, tidak semua barang di Indonesia itu bisa ekspor begitu nggih. Iya. Karena selain mungkin belum menemu jalannya begitu nggih. Iya. Kecuali perusahaan-perusahaan besar, kalau UMKM tuh belum menemu jalannya. Apa aja sih Pak sebenarnya membuat susah kita ekspor dari segi jenengan sebagai praktisi pendidikan ini, apa selain isu halal ini? Ya sebetulnya pada mental kita untuk mau naik kelas ini mau nggak gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu kan mental kita kalau sudah jalan kemudian laku gitu aja sudah cukup gitu loh. Nggak ada
terobosan baru lagi untuk dipamerkan. Nah, ini saat ini ada pameran juga kan di mana, di Budak Galeri. Budak Di Galeri. Gresik itu, Oh, di Gresik, ya, didatangi lagi baru oleh- itu ya? Iya, Tempat baru. tempat baru didatangi oleh Pak Menteri, sekarang Menteri Perikanan, kalau nggak salah ini tadi. Nah, itu kan memang harus dikenalkan gitu kan, harus dipamerkan sehingga apa namanya, barang-barang ini akan dinilai di masyarakat gitu loh. Pantas tidak ditampilkan gitu loh. Kadang-kadang kan kalau nggak dikritiki sama konsumen itu, penjual itu mau sendiri. Iya, nggak apa namanya, nggak mau berubah gitu Iya. loh, sehingga itu menjadi penting ya, evaluasi terhadap produknya itu. Apalagi ngomong masalah rasa misalkan. Rasa ini kan masing-masing Taste apa beda. ini Lidah kan beda. beda-beda, Oke. lidahnya beda, lidah Jawa sama lidah Sunda bisa jadi beda. Iya, Jawa suka manis, cenderung manis gitu kan, cenderung manis. Iya, iya. Gitu. Nah, maka ya ikutilah komunitas-komunitas yang apa namanya, sudah pernah berekspor gitu, sehingga langsung menduplikat ya, ATM, apa, amati, tiru, dan Modifikasi. Nah, kalau untuk Bapak, Pak, untuk Bapak yang secara tidak langsung mengajar teman-teman di STEI yang ada kelas entrepreneur tadi. Iya. Sebelum episode sebelumnya kita ngobrol sama Bapak Mukhlis begitu ya, Kak Prodi, tentang udah bukan teori aja deh di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh, tapi ada laboratoriumnya begitu Pak ya. Nah, kalau untuk laboratorium di STEI Kanjeng Sepuh, adakah pelajaran program tentang isu halal ini? Ada, kebetulan saya sendiri yang mengampu. Saya benar-benar bertanya kepada beliau yang tepat, gitu, bukan orang yang tepat, beliau yang tepat. Berarti teman-teman mahasiswa di sana diajarkan tentang isu halal juga ya? Betul. Pentingnya isu halal ini bagi kita kaum muslim terutama. Jadi ada memang di kampus itu semacam inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu terletak di BUMK, Badan Usaha Milik Kampus yang kita kelola. Nah, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan MTV Group ini untuk bisa mempraktekkan komoditasnya ya. Nah, itu apa namanya, kita mengajarkan mahasiswa bagaimana mahasiswa itu nanti ke depan itu menjadi sarjana yang sojana. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya banyak ya orang yang sudah lulusan S1 kemudian sense terhadap peluang atau menangkap peluang itu rendah. Sebetulnya kalau sudah sarjana itu nggak usah khawatir kalau cari kerja. Kita bisa menciptakan peluang kerja sebetulnya. Jadi kalau di data statistik Indonesia itu tidak kurang dari 2% pengusahanya gitu loh. Maka mahasiswa kita beri motivasi seperti itu sehingga mereka akan tumbuh kewirausahaannya, dan bahkan di inkubasi bisnis itu mahasiswa kita latih bagaimana memproduksi suatu barang, bagaimana kemudian strategi marketing, bagaimana kemudian teknik penjualan. Nah, semua itu kita ajari. Nah, bahkan kita sudah pernah memproduksi namanya Kanjeng Bakery. Waduh, bakery berarti udah masuk ke roti ini ya? Nah, iya, perotian. Nah, itu sampai hari ini juga dipamerkan itu di Budak Galeri itu di Budak Galeri Gresik itu, kebetulan dihadiri oleh Pak Menteri Perikanan itu. Sampai teman-teman mahasiswa sudah berani tampil ikut pameran itu harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan tentunya bekal-bekal yang luar biasa dari kampus ya. Jadi nggak cuman show off saja nih jualan, enggak, karena kalau ngomongin apalagi Pak Menteri yang datang itu berarti sudah punya bekal-bekal yang luar biasa dari para pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh. Jangan kemana-mana, setelah ini kita tetap akan ngobrol dengan Pak dosen tentang isu halal setelah tayangan iklan.
masih di segmen 3 dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Ini kita bicara sedikit mengulik tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Aduh, kalau udah ngomongin lembaga keuangan ini, kalau tidak syariah sepertinya sekarang tuh tidak ayem. Begitu ya Pak. Nah, kalau tadi kita sebelum iklan ngomongin tentang laboratorium syariah di kampus STEI, ini apakah diajarkan informasi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank nih Pak? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Memang ada ya di kampus itu tentang mata kuliah LKNB, lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau yang LKB nya lembaga keuangan perbankannya sudah diajarkan itu ada sendiri. Jadi LKNB pun ada sendiri. Nah, tapi yang jadi pembahasan saya fokus ini di LKNB-nya, karena yang LKB itu sudah familiar ya, kayak bank umum itu sudah BPT, ada BSI, ada BCA Syariah, ada sekarang banyak syariah macam-macam. Semuanya sudah ini, apalagi yang kemarin di merger itu BNI Syariah, BRI sama BNI itu menjadi BSI itu kan sekarang untuk menaikkan kapitalnya sehingga tidak mudah goyang ya, dalam rangka mendukung ekosistem halal juga sebetulnya. Nah, di LKNB itu ada hal yang menarik sebetulnya yang tidak diketahui masyarakat. Jarang orang itu di BMT, namanya Baitul Mal wa Tamwil. Nah, tetapi di regulasi itu tidak mengenal BMT, tetapi mengenal sekarang itu KSPPS, namanya dulu KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, atau sekarang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Ya toh, tidak banyak orang yang tahu sebetulnya. Baru tahu nih, baru dengar saya. Kalau BMT sudah pernah dengar. Nah, sebetulnya nggak ada regulasi BMT itu. Nah, BMT itu kan sebetulnya dalam sejarahnya itu kan Baitul Mal wa Tamwil, dulu zaman Khalifah Utsman ya. Itu kan apapun itu persoalan ekonomi atau persoalan sosial masyarakat yang bahkan yang katakanlah nggak bisa makan itu larinya ke BMT gitu kan. Karena di situ ada dua indikatornya, mal dan tamwil. Mal itu Baitul Mal dan Tamwil. Bait itu kan rumah, mal itu kan sosial, tamwil bisnis. Jadi di situ sebetulnya di BMT itu ada dua izin operasional sebetulnya, izin bisnisnya sama izin malnya, sosialnya. Nah, biasanya malnya sosial ini berkaitan dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Gitu. Nah, ini itu biasanya lagi ada pelajaran aturan-aturannya itu Pak ya. Betul ya. Ada regulasinya sendiri terkait masalah ZIS itu. Kalau misalkan ZIS itu yang menangani adalah regulatornya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di tingkat pusat, provinsi, di kecamatan itu namanya Basnas. Tapi kalau di tingkat sudah di daerah, desa, itu namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu lembaga resmi UPZ itu. Cuma orang mungkin belum familiar ya Pak? Iya, mungkin belum familiar. Kenapa ini Pak? Apa kurang sosialisasi atau bagaimana memang? Geraknya apa kurang menyeluruh atau pripun ini? Ya, bisa jadi karena masing-masing kabupaten kota itu Basnasnya penetrasi di masyarakat itu kurang, sehingga ini kan soal perzakatan, infak ini kan sesuatu yang sudah jauh kan, sejak zaman saya belum lahir. Iya. Persoalan zakat ini apalagi menjadi satu rukun Islam gitu ya, setelah puasa ini kemudian zakat dan haji kan rukun Islam seperti itu. Nah, sehingga persoalan lembaga keuangan non bank ini dalam hal OPZ atau yang dikomandani oleh Basnas ini perlu memang dikenalkan terus-menerus sehingga orang familiar. Dulu namanya Basis ya. Badan Amil Zakat Infak dan Pernah dengar saya itu Basis. Pernah dengar kan itu? Pernah dengar. Nah, tetapi sekarang namanya UPZ gitu loh. Di masjid-masjid, di desa, di tingkat kecamatan itu UPZ sudah. Dan itu legal ya Pak? Legal, karena itu dapat SK dari
Basnas. Legal loh. Saya sendiri kebetulan sebagai koordinator OPZ juga di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Nah itu kemarin saya alhamdulillah di tahun kemarin memberikan kontribusi Basnas sampai di angka 3,5 miliar itu. Wih. Zakat infak sedekahnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya menjadi percontohan di Jawa Timur sebetulnya itu. Harusnya lebih digencarkan lagi sosialisasinya, betul ya, saya harapkan sih di ada kok kalau jenengan mau lihat di teman-teman wartawan yang ngeliput itu ada Times Indonesia kebanyakan teman-teman liput UBZ Dukun 3 miliar gitu langsung muncul itu. Boleh deh diklik nih langsung UBZ. Aduh. Mudah-mudahan tahun ini kita menargetkan di 27 April besok itu 4 miliar. Amin. Nah, ini angka yang sangat potensi banget begitu. Itu ukuran satu kecamatan ya. Bayangkan coba di berapa ribu kecamatan Indonesia? Berapa ribu kecamatan di Indonesia kita ini. Maka bahasa Jawanya itu ayo cancut taliwondo lah istilahnya. Jadi satu monggo ayolah bareng-bareng gitu ya. Melalui LKNP ini kekayaan khazanah yang luar biasa untuk persoalan LKNP dalam ekosistem halal ini gitu. Ya memang sih kalau ngomongin zakat, infak, sedekah ya memang sudah menjadi ukuran kita sebagai umat muslim untuk melaksanakannya begitu nih. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, satu kecamatan sampai 3 miliar. Wow. Padahal banyak di luar sana itu sambat, Pak. Indonesia lagi kayak gini. Ternyata di sana kaya. Dan memang ini bukan berarti terus ditutup-tutupi, bukan ya Pak. Tapi ini memang dasarnya memang karena kita harus sadar mengenai infak, sedekah dan zakat di tempat yang tepat. Mungkin begitu. Betul, ya. Makanya itu legal, resmi. Dan halal hukumnya. Karena jadi hati-hati juga kalau misalkan adanya panitia dadakan. Nah, gitu loh. Biasanya kan ya kultur kita itu membentuk secara insidentil. Nah, ini ya sebutan bukan kau tidak boleh, tetapi alangkah baiknya kemudian diresmikan gitu loh melalui lebih aman lah. Ya, melalui OPZ tadi, Basnas tadi itu. Sehingga orang nggak ragu, orang nggak khawatir. Nah, sesuatu yang baru itu memang perlu terus-menerus dikenalkan. Saya sendiri mengenalkan lembaga keuangan non-bank ini yang di khusus UPZ ini itu sejak tahun 2017 Mas. Sekarang ini sudah mau habis ini, mau rencana saya ajukan perpanjangan di Basnas Kabupaten Gresik. Aduh, saya baru tahu beneran. Apalagi soal wakaf, Pak. Wah, saya berapa kali mendapatkan narasumber ketika berbicara tentang wakaf. Ada salah satu program di MTV. Wakaf itu udah bisa dibuat cekcok sampean Pak G, bener ya? Ketika informasinya tidak sinkron begitu ya, perhitungannya juga tidak sinkron atau bahkan merasa tanah wakaf bisa dimanfaatkan ahli waris begitu lah. Kayak gitu itu gimana Pak sebagai sebetulnya praktisi pendidikan soal informasi wakaf ini? Kita juga ada materi atau mata kuliah tentang ekonomi zakat dan wakaf, gitu ya. Kebetulan saya juga yang mengampunya. Oh gitu. Memang saya di spesialis sana memang. Spesialis filantropi memang ini. Ya. Perhitungannya agak sedikit jelimet gitu. Ya, jadi wakaf itu satu lembaga filantropi yang potensinya sangat tinggi sebetulnya. Ada di kalau nggak salah di Malaysia itu. Bagus sistem perwakafannya. Nah, ini memang Indonesia harusnya ATM tadi, modifikasi sehingga contoh misalkan ya ada salah satu masjid, rata-rata masjid itu wakaf ininya tanahnya, status tanahnya, tetapi kadangkala masyarakat kita itu masalah administratif surat-surat, nah itu kadang tidak diurus, disepelekan. Nah, maka harusnya memang biar tidak terjadi
masjid itu kemudian diroboh menjadi hotel. Itu pernah terjadi. Allah. Nah, bahkan waktu itu di BWI eranya almarhum Yai Tolha itu, nah, di ketua BWI-nya itu, beliau nggak bisa apa-apa karena memang digugat ahli warisnya menjadi hotel itu dari masjid, padahal itu sudah diwakafkan untuk masjid. Itu loh yang kadang karena menyepelekan banget iya, ini loh. artinya berarti namanya legal formal itu karena negara kita ini adalah negara hukum. Jadi ya harus hal-hal seperti itu harus ditekankan lagi hukumnya begitu. Betul, ya. itu sangat penting ya. Sekarang lah dengan misalkan punya rumah nggak ada sertifikatnya, ya pasti sampai bisa diusir Pak. itu sama surat hijau aja diusir, banyak nggak punya surat gitu kan ya. Ini kan ngomong jangka panjang, makanya banyak kejadian-kejadian di di daerah-daerah itu digugat oleh ahli waris dan sebagainya macamnya, karena belum tentu ya, naudzubillah anak kita kemudian menggugat, jangan sampai kan gitu. Nah, ini sebetulnya ini salah satu contoh-contoh di permasalahan-permasalahan di lembaga keuangan non-bank. Complicated tapi harus complicated banget, tapi harus ya ajarkan ke mahasiswa sebagai informasi dan corong utama untuk masyarakat mengerti ya. Betul. Selain media pastinya. Udah deh. Yang jelas jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini kita akan tetap bahas tentang lembaga keuangan non-bank yang bagaimana lagi yang harus orang mengerti, dan ini masuk ke ekosistem halal. Oke? Jangan kemana-mana. Jumpa lagi bersama saya Ika di Aula Bisnis AMTV bersama Bapak dosen kita dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh. Waduh Pak, tadi ya Pak, kita ngobrolin tentang lembaga keuangan non-bank yang wakaf begitu, perhitungan wakaf, perhitungan zakat begitu ya, yang sebenarnya kalau ngomongin jelimet, tapi kalau itu diajarkan dan itu diteliti piece by piece atau satu-satu enggak juga Pak ya Pak, semua ada perhitungannya Pak ya, sudah aman Pak ya, dan semua ada di laboratorium STEI Kanjeng Sepuh. Nah, di segmen terakhir kita akan bicara, sekarang ini tren Pak, bank syariah. Bank syariah itu menurut Bapak nih sebagai praktisi pendidikan, kalau saya orang awam, bank mau syariah mau tidak, itu yang membedakan sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya apa sih? Akhirnya ada kata-kata di sini bank syariah, karena menurut banyak halayak bank itu adalah sama dengan riba begitu. Ya, atau saya salah, saya mohon maaf. Tapi ada kata-kata bank syariah. Sebenarnya perbedaannya apa di sini? Nah, sebetulnya lahirnya perbankan syariah ini itu kan tahun Undang-Undang 10 tahun 98 jadi tentang perbankan syariah. Kemudian diamandemen lagi di tahun 2021 kan ya, 2001-2002. Nah itu nanti kalau saya salah dikoreksi. Perbankan syariah itu di era krisis waktu itu mampu bertahan gitu loh. Waktu itu di perbankan Bank Muamalat BMI, Bank Muamalat Indonesia. Ya, kemudian dari situ terletaknya di mana yang menjadi satu keunggulan adalah sesuatu yang halal, yaitu sesuatu yang sah di mata syariat itu akan menjadi berkah sendiri bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga perbankan syariahnya kemudian tumbuh dan tumbuh. Makanya dalam pelaksanaan di tahun-tahun terakhir ini ada merger kan yang diinisiasi oleh Pak Presiden waktu itu, merger beberapa bank syariah kayak
Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah, BRI Syariah, kemudian menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itu kita harapkan sebetulnya untuk melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan sosialisasi gitu nih. Iya, melakukan sosialisasi pentingnya akad-akad transaksi keuangan syariah. Jadi gini, akad-akad yang dimaksud itu bisa membedakan mana kemudian yang menjadi halal dan tidaknya. Ya. Maka dalam satu ayat di surat Al-Baqarah itu kan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Itu kan dekat itu kan. Wa halallahul bai'a, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu saking dekatnya di ayat itu sehingga dalam transaksi kita khususnya di keuangan itu juga harus hati-hati. Maka ketika kita meminjam atau pinjam-meminjam atau melakukan pembiayaan di perbankan itu, kalau misalkan itu adalah akad pinjam, harusnya itu tidak pakai tidak pakai keuntungan. Kalau kita pinjam Pak Ika 1 juta, saya harus baliknya berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, tetapi kalau kemudian itu ditambahi 100, bunga itu kan menjadi riba tadi. Riba tadi itu ada tambahan di situ yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tetapi kalau saya kemudian melakukan pinjaman dengan Mbak Ika, tetapi akadnya adalah akad bagi hasil dengan Mbak Ika, maka bisa menjadi suatu kehalalan gitu loh. Nah, contoh misalkan Mbak Ika, saya punya usaha, kemudian mau usaha inilah rujak misalkan, atau lontong balap misalkan. Nah, 1 juta. 1 juta misalkan. Nah, Mbak Ika kemudian dari hasil yang saya kelola berjualan itu saya mendapat keuntungan 1.100.000 misalkan. Nah, maka saya kemudian bagi hasil dengan Mbak Ika. Itu beda lagi ya Pak? Beda lagi. Akadnya beda lagi. Beda lagi. Sehingga hasilnya kemudian menjadi satu keberkahan sendiri gitu loh. Karena jual beli dihalalkan. Iya. Di sini diajarkan semuanya ada di mata kuliah di STI. Kanjeng Sepuh, luar biasa. Ini saya berasa kuliah sama Pak dosen nih, kuliah sendiri nih lihatnya, maju skripsi begitu ya. Nah, kalau closing statement, karena segmen terakhir Pak, closing statement tentang penguatan ekosistem halal. Tadi kita udah bicara tentang industri halal ya kan, bahwa makanan minuman itu wajib fardu ain begitu ya, karena biar tenang nih konsumennya mengkonsumsi begitu. Tadi Bapak juga bilang tentang, bukan makanan minuman saja, tapi juga sampai fashion ya Pak ya, industri. Betul. Tadi juga transaksi keuangan, kosmetik bahkan juga. Terus tadi malah sama Bapak dibaca obat-obatan, kimia, produksi biologi, rekayasa genetik. Saya tulis ini, nggak semua saya tulis. Ini harus ada di situ sertifikasi halal, lebih baik daripada nantinya tidak aman dan tidak bisa dikonsumsi dan tidak laku akhirnya. Karena makanya kasus kosmetik misalkan pemutih, nah itu harus hati-hati. Apakah ada unsur babinya atau tidak. Gelatinya itu kadang-kadang menjadi suatu persoalan sendiri. Dulu babi dikenal hanya makanan ya. Sekarang sabun ini pemutih. Nah, kosmetiknya jenengan ini mengandung babi apa enggak lah? Alhamdulillah halal semua Pak, karena ada dari sudah ada sertifikatnya ya. Merek yang PIT itu yang biasa yang iklannya muslim Pak. Tenang aja Pak. Alhamdulillah. Saya juga agak sedikit begitu ada isu tentang gelatin itu yang babi itu saya langsung pindah brand yang ada iklannya itulah ya, yang perempuan-perempuan itu yang depannya W itu Pak, itu kan muslim banget gitu. Jadi saya merasa aman karena ada sudah bersertifikasi halal. Begitu sih Pak. Betul. Nah, itu kan artinya kan sudah bersertifikasi. Berarti layak untuk digunakan. Jadi seperti itu Mbak Ika. Maka pakailah produk yang bersertifikasi halal. Kalaupun belum bersertifikasi halal, paling tidak lah, kalau di Indonesia ini kan mayoritas muslim, 90% mayoritas muslim, maka bahasanya itu di tracing dulu. Di tracing itu diteliti dulu, ini bener enggak cara-cara
pengelolaannya, cara-cara produksinya, bahannya apa. Bahkan tempat produksinya juga. Betul. Nah itu. Berarti closing statementnya apa nih Pak? Penguatan ekosistem halal. Mau nggak silakan? Ya, baik. Penguatan ekosistem halal. Maka pesan untuk masyarakat adalah untuk menjaga perlindungan konsumen, maka harus dipastikan dulu adanya sertifikasi halal atau label halal di produk yang dipakai itu, sehingga menjadi kenyamanan atau enak gitu digunakan, sehingga tidak ada efek samping atau efek di kemudian hari. Karena namanya halal, yang apalagi halal yang thayyiban, nah itu hati ini menjadi tenang karena namanya motivasi Tuhan, motivasi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hukum, itu pasti ada motivasinya. Setiap jenengan kalau misalkan minum khamr itu motivasinya haram. Kenapa diharamkan? Karena itu mengandung kemudaratan, mengandung kebahayaan. Jadi kullu muskirin haramun wa kullu haramun yatadhammanu dararon. Nah, itu sudah jelas. Jadi maka dari itu harus hati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau yang kita pakai. Seperti itu. Berarti kalau tagline kali ini judul kali ini penguatan ekosistem halal itu kemana-mana. Tapi pada dasarnya memang umat Islam harus mengenal bagaimana halal itu. Bahkan tadi Bapak bilang nyembelih hewan aja loh, nggak sekedar menyembelih, Bapak ya. Apalagi tadi kosmetik juga, makanan juga, semuanya lebih baik ada sertifikasi halal. Waduh, matur nuwun sangat Bapak dosen. Aduh, jauh-jauh datang dari Gresik ke sini meluangkan waktunya untuk berbicara tentang pentingnya sertifikasi halal dan pentingnya ekosistem halal. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih Pak. Matur nuwun sangat, semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.